Perusahaan jasa adalah perusahaan yang hanya menyediakan layanan jasa. Jasa tidak terlihat, akan tetapi dapat dirasakan manfaatnya. Sedangkan siklus akuntansi ialah proses yang dimulai dari mengidentifikasi sebuah bukti transaksi lalu dicatat ke dalam jurnal dengan urut dan kronologis, kayak jurnal umum ataupun catatan-catatan kecil dan lain-lain. Lalu bagaimana sih siklus akuntansi perusahaan jasa? Mari kita bahas. Nah, jadi secara singkatnya, akuntansi perusahaan jasa ini dimulai dengan menganalisis sebuah bukti transaksi, entah itu memo, faktur, nota debit, kredit, dan lain-lain, lalu mencatatnya ke dalam jurnal. Setelah dicatat, lalu kita kelompokkan ke dalam akunnya masing-masing, yaitu di dalam buku besar. Setelah dikelompokkan di dalam buku besar, kita mengikhtisarkannya dalam jurnal penyesuaian dan juga neraca saldo. Dan terakhir, kita melaporkannya dalam bentuk laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah menganalisis bukti transaksi. Bukti transaksi ini terbagi menjadi dua loh. Yang pertama, bukti transaksi internal. Contohnya adalah memo. Yang kedua adalah bukti transaksi eksternal, seperti cek, bilet giro, faktur, dan lain-lain. Setelah kita menganalisis sebuah bukti transaksi, lalu kita lanjut mencatatnya ke dalam jurnal. Nah, jurnal ini juga terbagi dua loh. Yang pertama adalah jurnal umum, yang kedua adalah jurnal khusus. Jurnal khusus juga ada beberapa macam. Yang pertama, jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan yang terakhir adalah jurnal pengeluaran kas. Setelah itu mengelompokkannya ke dalam buku besar. Buku besar ini disebut juga dengan general ledger. Adalah tahap di mana kita mengelompokkan akun-akun yang ada dalam jurnal umum. Nah, buku besar ini juga terbagi jadi 4 macam loh. Yang pertama adalah bentuk T, adalah bentuk yang paling simpel. Yang kedua adalah bentuk skontrol. Yang ketiga adalah bentuk stapel berkolom tunggal. Yang terakhir adalah stapel berkolom rangkap. Nah, tahap selanjutnya adalah tahap pengikhtisaran. Neraca saldo atau balance sheet berfungsi untuk membantu kita mendeteksi kesalahan umum, seperti saldo akun tidak sesuai akibat salah pencatatan atau transaksi yang dicatat di sisi yang salah. Juga masih banyak problem lainnya. Masih ada di tahap pengikhtisaran, selanjutnya adalah jurnal penyesuaian. Jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo rekening ke saldo sebenarnya sampai dengan akhir periode pelaporan. Tujuannya adalah untuk memisahkan pendapatan dan beban dari satu periode dengan periode lainnya. Selanjutnya adalah tahap di mana kita membutuhkan ketelitian yang ekstra, yaitu tahap di mana membuat neraca lajur, merupakan lembar kerja akuntansi yang berfungsi untuk merangkum neraca saldo, jurnal penyesuaian, hingga laporan laba rugi dan neraca. Tujuannya agar penyusunan laporan keuangan lebih mudah, cepat, dan akurat. Nah, selanjutnya adalah tahap yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu inti dari pembuatan dan fungsi akuntansi perusahaan jasa, melaporkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan ini banyak jenisnya loh, ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. Nah, setelah membuat laporan keuangan, kita jangan sampai lupa membuat jurnal penutup. Merupakan jurnal akuntansi yang dibuat pada akhir periode untuk menolakkan atau menutup saldo akun-akun sementara, seperti pendapatan, beban, dan pripe. Lalu memindahkan saldonya ke akun permanen seperti modal dan ikhtisar laba rugi. Nah, ada juga nih neraca saldo setelah penutupan atau post-closing trials balance adalah sebuah daftar yang berisi seluruh saldo real account dan dibuat pada akhir periode untuk pelaporan pada suatu perusahaan. Nah, yang terakhir adalah jurnal pembalik. Adalah jurnal yang dibuat pada awal periode akuntansi berikutnya untuk membalikan sebagian jurnal penyesuaian dari periode sebelumnya. Tujuan utamanya apa sih? Nah, tujuan utamanya adalah menyederhanakan pencatatan transaksi pada periode baru dan meminimalkan potensi kesalahan pencatatan ganda, terutama untuk akun akrual seperti beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, dan pendapatan atau beban yang masih harus dibayar.